Shalom Bapak Ibu Saudara, kembali kita bertemu dalam renungan singkat dalam siraman rohani saat ini. Mari seperti biasa saya mengajak kita sekalian untuk berdoa, minta pimpinan Tuhan dan kiranya yang boleh saya sampaikan boleh jadi berkat buat kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih kalau pagi saat ini Tuhan, entah pagi, siang atau sore di mana waktu-waktu kami boleh datang kepada Tuhan dalam renungan singkat siraman rohani. Kiranya Tuhan menolong jam di mana kami boleh sebentar mendengar firman-Mu. Kiranya ini boleh jadi kekuatan buat kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita melihat satu ayat di dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Di sana dikatakan oleh firman Tuhan, 1 Timotius 4 ayat 12, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau bicara tentang kemerdekaan khususnya di bulan Agustus, kita sekarang diajak untuk merenung tentang sesuatu yang dimaknai ketika bicara tentang merdeka. Merdeka tidak hanya bicara tentang bagaimana waktu itu kalau kita boleh melihat sejarah bangsa ini lepas dari penjajahan, tapi berikutnya adalah ketika kita berani merdeka dari segala sesuatu. Kalau dari penjajah sudah terlepas, maka kemudian tugas tanggung jawab bersama adalah sebagai anak bangsa kita tetap harus tetap menjadi orang-orang yang merdeka, yang tidak lagi dijajah oleh banyak hal. Nah, bicara tentang makna rohani, bicara tentang hal yang merdeka adalah ketika kita mendapati masing-masing kita sebetulnya adalah juga orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus melalui pengorbanan Dia di atas kayu salib. Sebetulnya saudara dan saya ini adalah orang-orang yang sudah merdeka daripada segala hal yang sifatnya bisa membuat kita kembali ada di dalam lingkaran dosa, lingkaran pelanggaran yang bisa menjauhkan kita daripada Tuhan. Tetapi firman Tuhan pagi hari ini mengajak kita untuk merenungkan bahwa di dalam mengisi kemerdekaan rohani yang sudah ada pada kita, kita diminta untuk menjadi orang-orang yang menjadi teladan. Artinya apa? Bahwa untuk menjadi teladan dalam seluruh apa yang firman Tuhan bilang, dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kesetiaan dan kesucian, itu adalah sebuah proses. Tidak langsung serta-merta kita menjadi seperti apa yang 1 Timotius 4 ayat 12. Di dalamnya ada sebuah proses. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, kalau kita bicara tentang orang yang mau atau orang yang merdeka di dalam Kristus, yaitu yang dituntut adalah daripadanya untuk tetap mempertahankan kemerdekaan yang Tuhan sudah beri itu dan mengisinya dengan sesuatu yang seperti firman Tuhan nyatakan dalam 1 Timotius 4 ayat 12 itu, yaitu yang pertama bahwa kita diminta untuk tidak pernah berhenti untuk belajar. Bapak Ibu Saudara, dalam 1 Petrus 2 ayat 2 dikatakan di sana, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Bapak Ibu Saudara, semua orang melalui tahapan dan proses, tidak langsung seperti saat ini tiba-tiba menjadi Bapak Ibu Saudara dan saya seperti saat ini. Sebetulnya dari awal kalau kita mengikuti perjalanan kita, bukankah kita semuanya juga diproses sama? Artinya kita lahir dan kemudian kita menjadi bayi. Ketika bayi, asupan yang paling pas adalah susu yang diberikan kepadanya, karena memang itu asupan yang paling tepat untuk mendukung pertumbuhannya. Dan saya kira tidak mungkin atau rasanya nggak ada bayi-bayi di dunia ini yang lahir kemudian dia akan minum minuman-minuman yang lain yang bukan susu. Pasti dia akan menolak dan pasti itu memang bukan yang paling tepat buat dia. Tapi ketika dia selalu menerima susu yang baik, yang memang sesuai dengan usianya, maka dia akan bertumbuh, berkembang karena ada asupan yang benar pada hidupnya. Nah, sama seperti kita bahwa kita diminta untuk selalu mau dan ingin belajar.
Artinya kebenaran firman Tuhan terus yang kita masukkan dalam asupan rohani kita sebagai gizi buat rohani kita. Kita nggak mau ada yang lain, karena kebenaran firman itu yang membuat kita jadi murni begitu. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, ada 7 hal yang bisa saya sampaikan bicara tentang sebagai orang-orang yang merdeka, yang dimerdekakan oleh Kristus, dan kemudian kita mengisinya menjadi orang-orang yang seperti kata firman Tuhan tadi. Dan itu proses, dan proses diiringi dengan orang-orang yang satu selalu ingin belajar. Yang pertama, belajar apa? Belajar menggali firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, lebih dalam. Artinya setiap kali ada kebenaran-kebenaran yang kita renungkan, kita baca dan kita dengar, kita nggak berhenti hanya sampai di situ, tapi kita berani menggalinya, bukan untuk apa-apa, tapi untuk menolong kita lebih lanjut, tahu dan paham. Dan Bapak Ibu Saudara, di tengah banyaknya mungkin pengajaran atau di tengah banyaknya hal-hal yang bisa kita dengar, kita baca di luar, kiranya itu bisa menambah wawasan kita dengan kita juga tidak berhenti hanya sekedar menerima tanpa kemudian kita menggalinya lebih dalam. Itu yang pertama. Dan yang kedua tentunya kita berdoa. Kata Lukas 11 ayat yang pertama bahwa kita diminta untuk senantiasa berdoa. Yang ketiga adalah belajar membagikan iman kita dan meyakinkan orang lain akan firman Tuhan yang hidup ini. Dalam 2 Timotius 4 ayatnya yang kedua, belajar membagikan iman kita, pengalaman rohani kita kepada orang lain, sehingga orang lain kita yakinkan akan kebenaran firman Tuhan ini, kebenaran yang iya dan amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, jangan cuma berhenti menggali kebenaran firman, berdoa, tapi langkah selanjutnya adalah kita mau berbagi apa yang kita alami dalam pengalaman beriman kita kepada Tuhan. Dan yang keempat adalah Bapak Ibu Saudara, menolong orang lain ke jalan Tuhan dan memimpin mereka untuk tetap ada di dalam Tuhan. Kolose 1 ayatnya yang ke-28. Nah, Bapak Ibu Saudara, setelah membimbing, kita juga punya tugas bahwa kita ini adalah orang-orang yang, kata Ulangan 17 ayat 19, adalah orang-orang yang takut akan Dia dan berpegang pada perintahnya tentunya. Dan kemudian poin berikutnya, percaya kepada Tuhan dalam segala hal. Yohanes 11 ayat 15, dan belajar taat, berserah, dan melakukan hal yang benar meskipun sulit. Ibrani 5 ayatnya yang ke-8. Nah, Bapak Ibu, ini adalah langkah-langkah ketika kita sebagai orang yang mau mengisi kemerdekaan yang Tuhan sudah percayakan kepada kita ini, untuk kita bertumbuh menjadi dewasa dan sesuai dengan apa yang 1 Timotius 4 ayat 12 tadi katakan, bahwa kita harus menjadi teladan dalam beberapa poin tersebut. Maka poin pertama adalah Bapak Ibu Saudara dan saya adalah orang-orang yang selalu ingin belajar, dan ada 7 poin di dalam poin kita ingin selalu belajar. Ada belajar menggali firman, ada kemudian kita senantiasa berdoa, belajar membagikan iman kepada orang lain, membimbing orang lain ke jalan Tuhan, takut akan Tuhan dan berpegang pada kebenarannya, dan percaya kepada Tuhan dalam segala hal, serta kita belajar taat, berserah, serta melakukan hal yang benar meskipun sulit. Bapak Ibu, poin-poin ini memang bukan perkara yang mudah untuk bisa kita lalui. Tetapi sekali lagi, bukankah saya berkata poin yang utama adalah kita ini adalah orang-orang yang selalu ingin belajar. Hari ini mungkin kita masih gagal menggali firman. Hari ini mungkin kita masih gagal dalam hal berdoa. Hari ini mungkin kita masih gagal untuk bisa menyampaikan kebenaran iman atau keyakinan pengalaman-pengalaman iman bersama Tuhan kepada orang lain. Atau hari ini kita masih gagal dalam kita takut akan Tuhan, atau kita masih gagal dalam mempercayai Tuhan dalam segala hal, atau kita masih gagal belajar untuk taat, untuk setia dan melakukan hal yang benar sekalipun di saat yang sulit. Tidak apa-apa Bapak Ibu Saudara, kita bangkit lagi karena masih ada hari esok untuk kita belajar kembali. Karena sepanjang hidup ini adalah belajar, sepanjang hidup ini adalah proses. Kita mencoba untuk terus belajar dan belajar sampai saatnya nanti kita sampai pada proses yang proses akhir dari belajar. Tentunya kita menikmati hasil dari apa yang sudah kita pelajari itu. Kiranya kebenaran firman Tuhan pada saat ini boleh menolong kita sekalian. Selamat belajar Bapak Ibu Saudara. Kita adalah orang-orang yang selalu ingin belajar. Untuk Tuhan akan memakai kita dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Tetaplah belajar sebagai sebuah proses untuk apa yang kemudian 1 Timotius 4 ayat 12 katakan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tapi jadilah teladan dalam tingkah lakumu, dalam perkataanmu,
dalam kasih-Mu dan dalam kesetiaan-Mu dan juga dalam kesucian-Mu. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, terima kasih untuk kebaikan Tuhan, terima kasih untuk kebenaran singkat pada saat ini. Berkati seluruh Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan firman-Mu. Bapa, biarlah sepanjang hidup kami, sekalipun mungkin kami masih terus jatuh dan bangun, tapi kami adalah orang-orang yang terus mau belajar dan ingin terus diproses oleh Engkau. Terima kasih Bapa, Engkau baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.